Ini adalah reading untukmu day by day menuju Desember 2020. Hal penting yang harus kamu ketahui, oke? Tantangannya apa? Kemudian apa yang harus kamu perhatikan? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Six of Pentacles, Seven of Pentacles, a lot of Pentacles, okay? Nine of Pentacles, wow. Eight of Cups, okay. Five of Pentacles. Aku merasa kamu akan mengejutkan dirimu sendiri. King of Cups, ya. Akan ada banyak hal baru yang harus kamu ketahui, Cancer. Oke, kita akan clarify satu-satu kartunya. Dan aku harus ingatkan bahwa this is general reading. Jadi mungkin nggak akan semua bisa resonate ke kamu. Take it the resonate, leave it the rest. Yang pasti pesan penting dari semesta dan juga spirit guide ini harus kamu dengarkan untuk kamu tahu tantangan di depan kamu apa. Kalau kamu mau menuju Desember yang lebih menyenangkan untuk kamu. Oke. Kamu bisa memaksimalkan potensi kamu bisa meminimalkan kelemahan-kelemahan kamu, dan apa yang harus kamu sadari ada di sekeliling kamu. Mungkin ini seperti warning, ya. Knight of Cups, Ace of Pentacles, the High Priestess, Two of Pentacles, okay, Six of Cups in reverse, bottom of the deck, King of Wands in reverse. Oh my god, ya. Kamu punya bottom of the deck, King of Cups, and also King of Wands in reverse, ya. Dua hal yang sangat berbeda. Energi kamu sebelumnya dan energi kamu yang semesta mau kasih tahu untuk perlu kamu pakai untuk kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, oke? Aku merasa di sini adalah tentang pesannya adalah jangan meremehkan atau jangan merendahkan diri kamu sendiri, even orang lain, gitu ya. Ada sebuah label lama, ada sebuah kebiasaan lama, ada sesuatu yang sebelumnya menjadi ya label kamu, ya. Jadi kamu diasumsikan seperti itu. Jangan biarkan itu ada dalam kehidupan kamu yang sekarang dan seterusnya, ya. Karena label lama itu adalah sebuah label yang buruk. Dan stop berasumsi tentang sesuatu, Cancer, oke? Berasumsi bahwa orang lain tidak peduli, berasumsi bahwa pekerjaan ini tidak akan menguntungkan, berasumsi bahwa kamu hanya akan berhasil jika kamu mendengarkan diri kamu sendiri. Just don't do that, oke? Kamu juga diingatkan untuk waspada di sini, ya. A lot of pentacle here. Lebih banyak memberi ke sekeliling kamu, oke? Kamu adalah orang yang dermawan, jadi dalam kesulitan-kesulitan yang sedang kamu hadapi, tetaplah pada energi itu, dan kerja keras kamu yang sedang kamu renungkan sekarang, ini akan membuahkan hasil, ya. Jadi kalau sekarang seperti kondisinya stuck, nggak banyak bergerak ke atas, nggak banyak maju seperti yang kamu harapkan, maka sebetulnya semesta cuma mau bilang bahwa teruslah mengupayakan, oke? Jangan terjebak dalam lamunan itu bahwa sepertinya kok sulit, sepertinya jangan menghalangi diri sendiri, karena semesta punya Ace of Pentacles untukmu dan juga Nine of Pentacles, ya. Dan ini adalah hadiah yang luar biasa. Ini bagiku seperti ibarat sebuah panggung sandiwara, maka ini seperti atau sebuah film sebelum di launching ada sebuah syuting dan sutradaranya bilang 3, 2, 1 action gitu. Kemudian kehidupan kamu berjalan seperti sebuah film gitu. Akan ada masa-masa di mana kamu baru masuk landai, kemudian kamu mengalami yang namanya klimaks, ups and down seperti roller coaster, dan akhirnya biasanya jagoannya yang menang gitu kan, dan kamu jagoannya di sini. Jadi pastikan kamu tetap dalam energi itu, dan tanyakan dalam rollingnya film itu, tanyakan kamu mau jadi seperti apa,
Oke. Apa yang kamu cari dan perhatikan circle kamu. Sudahkah orang-orang yang ada di sekeliling kamu sekarang ini adalah orang yang memang kamu inginkan berada dalam hidup kamu? Sudahkah orang-orang ini adalah orang-orang yang memang support kamu untuk mendapatkan cita-cita kamu? Jangan sampai mereka adalah penghalangnya. Jangan sampai mereka adalah orang yang membebani kamu dengan energi-energi negatif. Dan kamu ini adalah sosok yang diperhitungkan untuk sukses Cancer oleh alam semesta karena kamu adalah orang yang lovely, kamu penyayang keluarga, kamu adalah orang yang sensitif. Bersiaplah untuk berlari ya, karena saat kamu berlari, peluang-peluang itu akan terbuka. Ya. Berlari di sini berarti ada sebelumnya energi di mana kamu duduk aja atau bahkan rebahan. Oke. Atau bahkan jalan tapi pelan gitu. Maka di sini kamu harus bersiap untuk berlari karena saat itu aku melihat peluang akan terbuka. Dan ketahuilah bahwa peluang yang terbuka itu, pintu yang terbuka itu tidak untuk selamanya. Oke. Kenapa kemudian tidak boleh santai-santai, berleha-leha, rebahan-rebahan, kaum rebahan gitu. Karena peluang itu tidak akan terbuka untuk selamanya. Ada masanya dan ketika masa itu ada sekarang, manfaatkan, lari, kejar, kemudian buka pintu itu segera untuk kamu. Terobos dinding pembatas itu, ya. Dan jangan lupa tentang inovasi. Oke, The High Priestess di sini aku juga merasa ini tentang sebuah ide baru, sebuah inspirasi baru, munculkan itu, ya. Dan ini juga aku merasakan tentang aku mendapatkan sense tentang kompetisi, hindari kompetisi yang tidak penting, kompetisi yang tidak sehat gitu. Perdebatan, konflik-konflik yang tidak penting yang akan menyita energi kamu, yang seharusnya bisa kamu fokuskan kepada goal dan tujuan kamu. Jangan biarkan orang-orang yang tadi aku sampaikan ya. Apakah orang-orang yang sedang ada di circle kamu itu adalah orang-orang yang kamu butuhkan, orang-orang yang kamu inginkan untuk menemani kamu dalam mencapai impian hidup kamu gitu. Karena kalau tidak, potensinya adalah beberapa terlihat seperti memanfaatkan kebaikan kamu, beberapa terlihat hanya mau untungnya saja, bahkan beberapa seperti kayak benalu gitu, aku mendengar itu. Seperti hanya akan membebani kamu, kemudian membuat konflik dan pertikaian yang gak ada ujungnya. Dan itu sangat tidak penting untuk kamu, oke? Ketahuilah dan diingat bahwa orang lain itu hanya akan berkuasa atas kamu jika kamu memberikan energi untuk mereka berkuasa. Jika kamu memperbolehkan mereka untuk berkuasa atas kamu. Selagi kamu punya batasan dan membatasi itu, maka ya, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi, reclaim kembali power kamu, batasan kamu, dan segeralah move on, ya. Jangan biarkan seseorang di sini, aku merasa seseorang yang baru saja pergi dari sebuah hubungan menyakitkan. Ini mungkin untuk beberapa Cancer yang baru saja mengakhiri sebuah hubungan ya. Jangan kasih energi kamu untuk orang yang bahkan tidak deserve kamu gitu. Untuk orang yang tidak layak mendapatkan kamu. Untuk orang yang sudah menyakitimu. Jangan kasih mereka energi, tidak perlu diingat-ingat, nggak segampang itu kali kak gitu. Ya, I know gitu. Cuma maksudnya cobalah untuk move on dari energi itu. Jangan kasih mereka energi terus-terusan sehingga mereka merasa berkuasa atas hidup kamu. Atau mereka merasa bisa pergi dan datang kapan saja karena mereka tahu seberapapun seringnya mereka pergi, ketika mereka datang kamu akan menerimanya, ya. Jangan mau dimanfaatkan. Oke, aku mendapatkan itu. Lepaskan ketakutan-ketakutan kamu, ya, ketakutan gagal, takut move on, takut nggak ada seseorang yang nemenin, nggak ada perasaan dicintai gitu, takut nggak menemukan seseorang. Lepaskan itu, karena energi itu hanya akan membawa itu benar-benar terjadi dalam kehidupan kamu. Jadi kalau kamu nggak mau itu terjadi, segera singkirkan, oke? Aku juga merasa di sini ada
sesuatu tentang divine feminine dalam kehidupan kamu, ya, bisa kakak perempuan, bisa ibu, siapapun, ya, bisa sahabat perempuan. Dan ada sebuah masalah atau sebuah persoalan. Segera selesaikan itu, pesannya dari semesta dan spirit guide. Segera selesaikan itu dan jangan biarkan masalah itu berlarut sehingga akan membuat kesempatan-kesempatan yang datang, keberkahan-keberkahan yang datang jadi delay. Oke? Jadi terhambat datang. Jadi blockage, jadi blocking untuk hal-hal baik yang akan datang karena kamu masih dalam energi konflik bersama dengan seseorang yang kamu hadapi, ya. I don't know apakah itu adalah, aku hanya merasa di sini ini divine feminine yang ada dalam kehidupan kamu, ya. Bisa jadi ini pasangan kamu, bisa jadi adalah family, dalam circle family, bisa jadi dalam pertemanan, bahkan bisa jadi siapapun yang penting dalam kehidupan kamu, oke? Dan itu bisa menjadi blocking kamu untuk seseorang yang datang dan menawarkan sebuah hubungan yang lebih sehat gitu. Jadi ini seperti, aku merasa seperti siblings, ya, hubungannya kuat di keluarga, family issue, sebuah masalah dalam keluarga yang harus segera kamu selesaikan. Apapun itu masalahnya. Munculkan King of Cups dalam diri kamu, itu yang akan membawa kamu dalam situasi kamu yang membahagiakan atau lebih membahagiakan dari yang sekarang. King of Wands, munculkan kebijaksanaan itu, melihat segala sesuatu dari kacamata yang lebih besar, bahwa ketika sesuatu hal buruk terjadi, maka Tuhan mengizinkan itu terjadi, sehingga kamu tidak perlu menyalahkan semesta atas itu. Take time to breathe out, ya. Kamu harus menyediakan waktu bagi kamu, bahkan hanya untuk sekedar bernafas gitu. Jadi kamu hektik banget, ya. A new romantic cycle begins. Untuk beberapa di antara kamu Cancer, kamu yang sudah patah hati ditinggalkan atau dicurangi, atau kamu yang meninggalkan, kemudian yang terjadi adalah kamu healing, betul-betul healing, melepaskan, memaafkan, dan a new romantic cycle begin. Seseorang akan datang dan hubungan percintaan yang baru itu akan dimulai. Oke? Dan itu menyenangkan sekali. Itu akan membuat kamu menjadi orang yang, ya, kamu merasa, oh finally gitu. Kamu akan menyadari bahwa, jadi aku harus ngelewatin itu karena ini gitu. Kamu akan berterima kasih terhadap kegagalan-kegagalan kamu dalam hubungan kamu selanjutnya, karena kamu akhirnya mendapatkan seseorang yang datang ini yang akan ngasih kamu kebahagiaan. Oke? New Moon in Libra. Oke. Kemudian kamu juga harus lebih waspada dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan kamu sekarang, ya. Aku merasa di sini beberapa energinya toksik atau membuat situasi dalam kehidupan kamu menjadi toksik, dan jangan toksikin diri kamu sendiri dengan orang-orang toksik, ya. Kamu harus tahu kapan saatnya meng-cut off atau memutus hubungan dengan orang-orang seperti ini, ya. Aku tahu situasinya nggak mudah untuk kamu, dan cobalah untuk menyadari bahwa bukan hanya untuk kamu, ya, untuk semua orang. Tahun ini adalah tahun yang challenging sekali, tahun yang sangat menantang, ups and down-nya kehidupan. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak biasa terjadi, dan itu dialami oleh semua orang. Strugglingnya kamu adalah strugglingnya semua orang, tapi syukuri apa yang bisa kamu syukuri, oke? Sekalipun itu hanya sebatas kamu bisa minum air putih tanpa harus tersedak, kamu bisa bernafas dengan lega, itu disyukuri, ya. Kamu masih bisa melihat orang-orang yang kamu sayangi ada di sekeliling kamu, syukuri, ya. Atau seberapapun kamu bisa memberi bantuan kepada orang lain, maka syukuri itu. Tidak harus dalam materi jika memang sedang dalam kesulitan keuangan saat ini, bisa dalam hal tenaga, bahkan bisa dalam hal bentuk kasih sayang kepada orang lain, perhatian gitu. Itu akan dihitung oleh semesta sebagai upaya kamu untuk menyambut kebaikan, keberkahan, rezeki, keberlimpahan datang dalam kehidupan kamu. Aku berharap yang terbaik untuk kamu Cancer, karena kehilangan itu tidak perlu kamu bawa energinya sampai sekarang. Kekecewaan, kegagalan, oke? Bahwa kamu harus menyadari kegagalan yang kamu alami sekarang atau beberapa waktu yang lalu
itu hanyalah tanda dari semesta bahwa sukses sudah semakin dekat kepadamu. Apa yang kamu inginkan. Yang penting adalah jemput rezeki, jangan berpangku tangan, dan jangan berpikir rezeki akan datang tiba-tiba kayak uang 100 juta jatuh dari langit di depan pintu rumah kamu. Itu kan gak mungkin terjadi. Tuhan juga butuh media, semesta butuh media. Medianya adalah energi kamu dan upaya kamu. Oke? Kamu bekerja, kemudian Tuhan jadi punya medianya adalah tempat kamu bekerja untuk ngasih rezeki ke kamu. Itu pesan pentingnya. Oke? Cancer, I hope the best for you. Mudah-mudahan Desember bisa lebih menyenangkan untuk kamu. Anyway, thank you guys. Take care. Yeah, I'll see you on the next video.